Shalom Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam seri pengajaran pribadi Roh Kudus mengenai macam-macam karunia Roh Kudus bagian yang kedua. Mari kita tunduk kepala, kita siapkan hati kita. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kami ini boleh diurapi dengan roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Berkati hamba-Mu, biarlah setiap apa yang hamba-Mu katakan dalam kelemahan keterbatasannya, biarlah Tuhan yang urapi semuanya. Berkati setiap umat-Mu untuk mengerti pengajaran pada kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya beritahukan kemarin, saya bawakan yang namanya macam-macam karunia rohani. Itu saya ambil dari sepenggal saja bagian Alkitab, yaitu 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9, dan 10. Nah, di sini saya akan membawakan karunia mengenai karunia nubuat, membedakan roh, dan juga berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh. Yang pertama adalah yang keenam adalah karunia bernubuat, karena kemarin 5 sudah saya bawakan, yaitu mengenai yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia membuat mujizat. Nah, ini lanjutannya, yaitu karunia bernubuat. Nubuat adalah perkataan mengenai hal-hal rahasia yang akan terjadi di kemudian hari. Bukan itu saja, tapi juga bisa karunia nubuat ini adalah hal-hal yang rahasia yang berhubungan dengan hal-hal yang tersembunyi dalam hidup seseorang, dibukakan oleh Allah melalui sebuah perkataan nubuat. Yang namanya nubuat itu bukanlah cuma yang ada di depan saja Bapak Ibu Saudara, tetapi bukan aspek futuristis saja, tetapi juga bisa aspek yang mencakup pada pengajaran, teguran, penghiburan kepada jemaat. Nah, tidak semua nubuat ini bersifat futuristis. Berita Nabi DPL bahkan didominasi oleh pengajaran firman Tuhan yang berisi teguran, peringatan, dan pemberian semangat. Nubuat diberikan bukan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia akan apa yang ada di depan. Nubuat dimaksudkan untuk membangun kita. Seringkali yang namanya nubuat ini sering kita salah tangkap sebagai aspek futuristis saja. Contohnya begini, kalau ada sebuah ibadah, ada hamba Tuhan yang dikaruniai nubuat, dan kemudian dia mengatakan sesuatu bahwa di depan kau akan ini sesuatu yang baik-baik saja, dan orang ini mengamini, dan ternyata kejadian. Dan kita langsung melabeli hamba Tuhan itu dipakai Tuhan dengan karunia nubuat. Nah, ternyata bukan itu Bapak Ibu Saudara. Yang namanya karunia nubuat itu adalah demikian. Karunia yang dipakai untuk memberitahukan sesuatu yang bisa futuristis, tapi karunia ini juga bisa mencakup ajaran, teguran, bahkan nasihat. Tetapi juga nubuat ini bisa untuk sesuatu yang ada di belakang untuk dibukakan. Contoh Bapak Ibu Saudara, teguran Nathan kepada Daud. Pada waktu Daud ini berbuat salah di hadapan Tuhan dengan cara dia membunuh Uria, suami dari Batsheba. Bahkan Uria ini adalah seorang yang setia kepada Daud. Pada waktu itu tidak ada orang yang tahu, tapi Daud sudah memberikan perintah bahwa nanti Uria kasih depan, tinggalkan. Nah, ini adalah strategi yang Daud bisa pakai di dalam kewenangannya sebagai raja. Tapi yang menegur bukanlah jenderal-jenderalnya Daud, bukanlah panglima-panglimanya, bukan bawahannya, tetapi ada seorang nabi datang kepada Daud menggunakan sebuah perumpamaan. Kalau ada seorang mempunyai 100 domba, kemudian dia melihat ada satu orang mempunyai 1 domba dan kemudian direbut, apa yang harus kau lakukan, Daud? Kemudian Daud berkata, orang itu harus dihukum, dan demikian dan demikian. Kemudian Nathan itu menegur Daud. Ini pun sebuah perkataan nubuat Bapak Ibu Saudara, sehingga Daud itu bisa kembali untuk bertobat dan mengakui kesalahannya. Akibat dari dosa yang dilakukan Daud ternyata juga membawa sebuah konsekuensi. Dari dosa yang ditegur, dosa yang dilakukan Daud, ada sebuah konsekuensinya. Karunia bernubuat itu adalah bukan saja melulu mengenai aspek futuristis. Nah, bagaimana dengan karunia nubuat yang bersifat aspek futuristis? Contoh saya sering bawakan saat Agabus mengambil satu namanya ikat pinggang, dan pemilik ikat pinggang ini akan mati dengan cara yang tidak enak di Yerusalem. Dan kemudian benar Bapak Ibu Saudara, ikat pinggang itu adalah milik Paulus, dan Paulus itu matinya dipenggal. Nubuat itu bukanlah sesuatu yang
bisa tidak terjadi. Kenapa saya katakan nubuat itu bukanlah sesuatu yang bisa tidak terjadi? Nubuat itu pasti terjadi kalau berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah yang memiliki pengetahuan akan apa yang ada di depan. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia memiliki pengetahuan sampai pada akhir nanti bumi berakhir dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, karena pengetahuan dia tidak terbatas. Nah, kalau sebuah nubuat itu yang namanya adalah tidak terjadi, maka Ulangan pasal 18 ayat 22, jika nubuatannya digenapi tetapi ajarannya bertentangan dengan Alkitab, maka orang itu adalah nabi palsu. Di 1 Korintus pasal 14 ayat 29, Paulus juga secara eksplisit merintahkan agar setiap nubuat ini ditanggapi. Bapak Ibu Saudara, yang namanya nubuat ini adalah sebuah hal yang Tuhan taruh kepada seseorang untuk dikatakan, untuk menguatkan. Dan nubuat ini tidak mungkin tidak terjadi. Kalau nubuat tidak terjadi, yang ada adalah bukan nubuatnya, bukan nubuatnya yang salah, Bapak Ibu Saudara. Kalau nubuat itu berasal dari Tuhan, itu nggak akan pernah salah. Seringkali orang itu membuat-buat atau memprediksi, membuat satu prediksi ramalan. Nubuat bukanlah ramalan. Nubuat bukanlah sesuatu yang tidak mungkin tidak terjadi. Kalau kita bilang, loh Pak, kalau Tuhan berbalik pikiran, Tuhan tidak pernah berbalik pikiran karena Tuhan itu berdaulat. Dia tidak dipengaruhi oleh perbuatan kita sehingga dia baru melakukan sebuah perbuatan. Tuhan itu berdaulat, melakukan segala sesuatu itu sudah ditetapkannya jauh sebelum dunia dibentuk, Bapak Ibu Saudara. Karunia bernubuat ini, Bapak Ibu Saudara, harus pahami secara futuristis, apa yang Tuhan sudah rencanakan tidak mungkin diubah oleh manusia. Sehingga kalau ada orang bernubuat, pasti kalau itu berasal dari Tuhan, pasti nubuat itu akan digenapi. Contoh, nubuat yang pasti akan digenapi adalah kedatangan Yesus kedua kali. Yang ketujuh adalah karunia membedakan roh. Walaupun karunia membedakan roh berkaitan dengan beragam fenomena supranatural, tapi Paulus mendasarkan peletakan karunia ini sesudah nubuat. Tampaknya secara khusus Paulus ingin mengaitkan yang namanya membedakan roh ini dengan nubuat. Karunia membedakan roh ini adalah karunia yang berkaitan erat dengan kehidupan spiritual, sehingga kita tidak terjebak dalam kesesatan zaman modern ini. Istilahnya begini, Bapak Ibu Saudara. Dalam zaman dulu, Paulus itu mempunyai satu teman yang bernama Apolos. Apolos ini memang memiliki satu karakter pemberitaan Injil yang berbeda dengan Paulus. Dan Apolos ini juga memiliki beberapa pengikut yang setia. Dan kemudian terjadi pertentangan di antara pengikut Paulus dan Apolos, dan itu sampai di telinga Paulus. Apakah aku ini pengikut Paulus? Apakah aku ini pengikut Apolos? Dan kemudian Paulus memberikan sesuatu bagaimana yang namanya karunia membedakan roh ini dengan baik sekali. Dikatakan Paulus menanam, Apolos menyiram, dan Allah yang memberikan pertumbuhan. Bapak Ibu Saudara, Paulus ini menggambarkan bahwa yang namanya roh Tuhan yang dipakai, roh Tuhan yang mengurapi kita, yang memenuhi kita, yang berdiam di dalam kita ini bisa menggunakan kita sesuai kehendaknya. Dalam hal ini adalah pemberitaan Injil, Paulus dan Apolos itu memang berbeda tipikalnya, berbeda karakternya, tetapi itu sama-sama masih Injil yang sehat. Tetapi bagaimana Paulus menegur seorang yang bernama Demas? Demas ini juga adalah rekan Paulus. Dan dikatakan bahwa Demas lebih mengasihi dunia daripada pemberitaan Injil. Dan kemudian inilah yang terjadi, yang namanya karunia membedakan roh. Karunia membedakan roh di masa-masa sekarang kita gunakan untuk membedakan pengajaran yang sehat dan yang tidak sehat. Bagaimana pengajaran itu masih sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab atau tidak. Karunia rohani ini seringkali menjadi sebuah pertentangan di banyak orang Kristen, karena seringkali umat Kristen karismatik tidak membawakan karunia rohani ini sebagai sesuatu yang alkitabiah, tetapi hanya berdasarkan pengalaman saja. Sedangkan karunia membedakan roh, bukan karunia membedakan roh. Sedangkan karunia membedakan roh ini adalah karunia yang harusnya
kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mengerti apakah ini berasal dari Tuhan, apakah ini berasal dari hamba Tuhan yang ingin memanfaatkan penginjilan untuk kepentingannya, ataukah itu adalah pengajaran yang benar-benar sesat. Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa sekarang kita harus bijak untuk ada di masa-masa yang sekarang ini namanya pemberitaan Injil itu makin gampang kita dapat. Contoh aja, saya bisa mengupload ini dan banyak orang bisa menontonnya. Yang namanya karunia membedakan roh adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara itu diberi karunia untuk membedakan roh yang ada di dalam pemberitaan Injil. Apakah itu masih sehat atau tidak? Yang ketujuh adalah karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh ini paling sering jadi perdebatan deh kayaknya. Tapi saya bawakan dari seorang yang penulis yang udah lama banget. Dinamakan C. Peter Wagner namanya. Dan C. Peter Wagner ini adalah seorang penulis buku yang bagus. Dan dia menuliskan demikian. Kemampuan bahasa roh itu adalah kemampuan istimewa yang diberikan Allah kepada anggota tubuh Kristus. Kemudian dia membagi yang namanya bahasa roh itu jadi dua. Yang pertama adalah bahasa roh perorangan untuk berdoa fungsinya. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua dikatakan, siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh mengucapkan hal-hal rahasia. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, bagaimana seharusnya kita berdoa, tapi roh sendiri berdoa kepada kita, berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, Peter Wagner ini membagi bahasa roh menjadi dua fungsi. Yang pertama adalah bahasa perorangan untuk berdoa, di mana kata kita terbatas, dan juga Roh Kudus itu membantu kita untuk berdoa, sebab apa yang kita doakan ini ada keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan siapa berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata dengan manusia, sebab dia tidak mengerti bahasanya, tapi oleh roh ia mengatakan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Nah, ini yang namanya bahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Bahasa roh itu adalah yang pertama adalah digunakan untuk berdoa secara pribadi, perorangan, di mana bahasa roh ini adalah bahasa roh yang tidak dimengerti oleh siapapun, kecuali bahasa roh ini ada orang yang dikaruniai menafsirkan bahasa roh, kemudian menafsirkan bahasa roh itu. Yang kedua adalah bahasa roh sebagai karunia roh yang membangun orang lain. Ini juga dikuatkan oleh seorang penulis buku rohani yang lain yang bernama Dick Iverson. Dick Iverson juga menjelaskan sama seperti Peter Wagner bahwa yang namanya karunia roh sebagai karunia membangun orang tidak ada sangkut pautnya dengan seseorang menguasai bahasa asing. Nah, pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke 12 saya bacakan. Ini mungkin Bapak Ibu Saudara akan saya jelaskan. Demikian, ini adalah bahasa roh yang dikaruniakan Tuhan untuk menguatkan orang lain untuk memberitakan Injil. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini kan ada kata-kata seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bahasa semacam apakah yang ada di sini? Itu pada ayat 5 dikatakan demikian. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul Tuhan berkata dalam bahasa mereka sendiri, bahasa orang yang ada di Yerusalem maksudnya. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka yang berkata itu berasal dari Galilea atau bagian dari tanah Israel? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di negeri asal kita? Ada orang Israel, ada orang asli Yahudi bisa berbahasa asing. Kita orang Partia, kita orang Media, kita orang Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia, di mana orang-orang ini berbahasa dalam bahasa asing. Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Banyak sekali orang-orang di Yerusalem itu bukan berasal dari
orang Yahudi saja, tapi banyak orang asing di situ dan mendengarkan bahwa orang Yahudi itu berbicara dalam bahasa asli atau bahasa asal negara mereka. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, iya kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ada bahasa banyak banget yang dimengerti tentang perbuatan-perbuatan. Tentangnya ini loh, tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lainnya, apakah artinya ini? Karunia bahasa roh yang kedua adalah karunia bahasa roh yang dikaruniakan Allah kepada orang untuk membangun jemaat, di mana di sini dikatakan bahwa rasul-rasul pada waktu itu bisa berkata-kata dengan bahasa asing, bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka, sehingga bahasa yang dikatakan oleh rasul-rasul ini adalah bahasa asal negara dari orang-orang di sekitarnya, sehingga orang-orang di sekitarnya adalah bahasa yang dimengerti oleh mereka masing-masing. Contoh misalnya, saya tidak menguasai bahasa Spanyol, kemudian Tuhan mengurapi saya di Spanyol untuk memberitakan firman Tuhan, dan saya mengatakan bagaimana Tuhan membuat mujizat dan lain-lain, dan itu menarik orang untuk datang kepada Tuhan di Spanyol. Misalnya seperti itu. Saya tidak memiliki kemampuan bahasa Spanyol, tapi saat Tuhan mengurapi saya, memenuhi saya untuk memberikan karunia bahasa roh, yang bagian kedua yaitu bahasa roh yang dimengerti oleh orang lain untuk membangun jemaat, itulah yang dimaksud dalam karunia roh bahasa roh yang kedua ini. Jadi bahasa roh itu ada dua, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama untuk berdoa atau perorangan, di mana doa kita ini seringkali kata-kata kita terbatas, cara kita berdoa, apa yang kita ungkapkan itu ada rahasia, itu kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah bahasa roh yang dikaruniakan Allah untuk membangun orang, di mana karunia ini adalah bahasa yang dimengerti oleh orang lain, bahasa asing yang tidak dikuasai oleh pemberita atau pengucap bahasanya, tetapi penerima bahasanya ini mengerti dari bahasa yang diucapkan oleh si pemberi berita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa di dalam Korintus juga ditegur bagaimana dalam perkumpulan sebuah jemaat itu seperti demikian, jika ada orang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah dua atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan seorang harus menafsirkannya. Kita masuk kepada bagian ke-8, yaitu bagian yang terakhir, karunia menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus pasal 14 ayat 27 dikatakan, jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan seorang lain harus menafsirkannya. Nah, di sini adalah bagaimana Paulus itu memberikan satu himbauan, jika dalam satu pertemuan jemaat atau murid-murid Tuhan dalam sebuah ibadah, ada orang berbahasa roh dengan bahasa roh bagian yang pertama tadi yang berdoa, karena bahasa itu tidak dimengerti baik si pengucapnya maupun si orang ataupun orang-orang di sekitarnya, sehingga bahasa itu merupakan kata-kata yang asing yang kadang kalau orang tidak mengerti bagaimana sebuah ibadah dan tidak terbiasa, itu menjadi sebuah hal yang mengganggu. Bahkan Paulus mengatakan lebih baik aku berkata-kata 5 kata yang dimengerti manusia daripada beribu-ribu kata yang tidak dimengerti manusia. Nah, Paulus sedang menggambarkan satu kacaunya orang itu dalam sebuah perkumpulan ibadah, orang bersaut-sautan tapi dengan bahasa roh untuk perorangan, sehingga itu tidak membangun jemaat. Tetapi pada waktu ada orang lain ingin masuk ke sebuah perkumpulan jemaat itu merasa, aduh aku nggak bisa nih, terus kemudian dia tidak terberkati dengan adanya bahasa roh perorangan itu. Makanya Paulus menuliskan 1 Korintus pasal 14 ayat 27 dikatakan, jika ada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, harus seorang untuk menafsirkannya. Yang dimaksudkan menafsirkan bahasa roh ini bukanlah menerjemahkan kata-kata itu secara detail, tetapi menangkap apa intisari dari orang yang berbahasa lidah, berbahasa roh itu, dan kemudian bahasa roh itu diartikan, disarikan, dan diberitahukan kepada orang-orang sekitarnya untuk menguatkan gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang namanya karunia menafsirkan bahasa roh. Dari ke-8 karunia yang sudah saya bahas itu adalah karunia-karunia yang ada dalam 1 Korintus pasal 12 ayat ke-8 sampai 10. Bapak Ibu Saudara boleh juga melihat bagaimana kita ini dalam masa-masa
menunggu pencurahan Roh Kudus ini, kita boleh meminta kepada Tuhan, Tuhan beri aku karunia, baik itu karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, menyembuhkan, membuat mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, maupun karunia menafsirkan bahasa roh. Biarlah setiap karunia rohani ini boleh kita pahami, kita mengerti bahwa karunia rohani ini masih ada sampai sekarang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ini salah dalam mengartikan dan mengerti karunia-karunia rohani. Pengajaran seri pribadi Roh Kudus mengenai karunia-karunia rohani sudah selesai. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar mengenai macam-macam karunia rohani. Tuhan yang urapi kami untuk kami dipenuhi dengan roh-Mu. Biarlah karunia ini boleh turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengajaran seri pribadi Roh Kudus mengenai karunia, macam-macam karunia rohani bagian kedua sudah selesai. Sampai bertemu di pengajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.